Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, dosen tetap program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT. Saat ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang saya ampu, yakni Sosiologi Industri. Sosiologi Industri adalah mata kuliah wajib diampu oleh 2 orang dosen dan memiliki beban SKS 3. Capaian pembelajaran yang akan dicapai pada mata kuliah ini biasa disingkat dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan, dan yang kedua ada CPMK, dan yang terakhir sub CPMK. CPL mata kuliah ini ada KK 8, jadi memuat keterampilan khusus, mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja di dalam maupun di luar institusi atau masyarakat. CPMK mata kuliah ini terdiri dari 4, ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menginternalisasi kemandirian dan tanggung jawab internal dan mengenali masalah-masalah sosial yang berkembang sehubungan dengan perkembangan dunia industri seiring dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menguasai teori-teori sosiologi industri, mulai dari klasik, modern, sampai pada postmodern. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan industri dan aspek-aspek sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhinya. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis dan memiliki kepekaan teoritis dalam menghadapi fenomena-fenomena sosial yang mengiringi perkembangan industrialisasi saat ini. Metode pembelajaran mata kuliah Sosiologi Industri adalah menggunakan metode pembelajaran blended learning, baik secara offline atau tatap muka maupun online. Mahasiswa juga dapat mengakses berbagai sumber referensi, baik modul, buku, dan referensi lainnya yang terkait secara online maupun real time. Adapun deskripsi pembelajaran mata kuliah ini secara umum terdiri dari 14 kali pertemuan, 2 pertemuan asesmen atau penilaian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mahasiswa dibekali dengan kajian-kajian ruang lingkup sosiologi industri, dan yang kedua dilanjutkan dengan pemaparan kajian-kajian masalah-masalah sosial yang lagi
update saat ini. Dilanjutkan dengan pertemuan ketiga, teori-teori sosiologi klasik, sosiologi modern maupun postmodern di dalam memahami persoalan sosial yang berkaitan dengan perkembangan industri. Sampai pada pertemuan ketujuh, mahasiswa dibekali dengan kajian-kajian dasar dan pada pertemuan selanjutnya setelah UTS, pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan menggas sejumlah kasus atau beberapa kasus. Itu dimulai dari pertemuan 9 sampai ke-15 sebelum ujian akhir semester diadakan. Pada pertemuan 9 kita mengangkat bagaimana keterkaitan antara industri dan keluarga. Dan yang kedua, bagaimana persoalan gender termasuk diskriminasi perempuan di dalam industri, sampai kepada bagaimana memahami keterkaitan antara politik, masyarakat, dan industri. Dalam pembelajaran mata kuliah sosiologi industri ini, itu mengacu pada beberapa aspek. Yang pertama, aspek kehadiran. Yang kedua, ujian tengah semester. Yang ketiga, tugas termasuk kuis basis proyek. Dan yang keempat, ujian akhir semester. Mari kita menyaksikan video pembelajaran singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu sosiologi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Semoga kita hari ini sehat-sehat. Sebelum kita mulai melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, sebagai insan yang beragama, makhluk yang beragama, sebenarnya kita berdoa dulu. Semoga kita pada hari ini diberikan kemudahan, pikiran kita dimudahkan di dalam mencerna materi pembelajaran. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebagaimana kebiasaan kita sebelumnya, saya mungkin perlu mengabsen dulu. Ya. Saya perlu mengabsen dulu karena ini juga bagian daripada proses pembelajaran kita. Kehadiran Anda perlu dimonitor terus, ya, karena itu akan mempengaruhi asesmen kita di dalam pembelajaran, terutama penilaian di akhir pembelajaran nanti. Pirsa, Sultan, Abraham, Andini, Ayu, Gita, Sulaiman, Yusuf, ada Yusuf, Kartini, Musda, ya. Kolbi, Nurul Komaria. Baiklah, setelah kita mengabsen, kita melanjutkan pembelajaran atau kuliah kita. Hari ini tentu kita sudah masuk pada pertemuan ke-9.
pertemuan ke-9. Topik kajian kita hari ini menyangkut hubungan industri dan keluarga. Tentu capaian yang kita ingin capai ini pada pembelajaran kita kali ini pada pertemuan 9, tentu harapan kuliah ini Anda diharapkan memiliki kemampuan di dalam menjelaskan kaitan antara industri dan masyarakat, industri dan keluarga, tentu dengan baik dan terstruktur. Itu CPMK yang kita ingin capai pada pembelajaran ini. Untuk mencapai itu tentunya ada sub-sub yang mungkin lebih spesifik untuk mengantar kita untuk mencapai kemampuan Anda itu di dalam menjelaskan kaitan antara industri dan keluarga. Itu yang pertama, tentu Anda harus memahami industri dalam perspektif sosiologi. Yang kedua, tentu juga Anda harus memiliki kemampuan bisa memahami bagaimana keluarga itu di dalam industri atau sebaliknya. Bagaimana keluarga di dalam masyarakat, di dalam dunia industri. Dan yang ketiga, untuk poin kita penting ini, tentu bagaimana mengkaitkan atau bagaimana pengaruh keluarga ya, dan industri, dan begitu pun sebaliknya. Teman-teman sekalian, tentu untuk memahami dengan baik dan struktur mata kuliah ini atau pembelajaran kita ini kali ini, tentu saya ingin merekol kembali sebenarnya apa dan apa kemudian manfaat daripada pembelajaran kita hari ini. Mengapa kita mengkaitkan masyarakat dan industri dan kehidupan keluarga? Apa manfaatnya? Atau apa manfaatnya kita belajar sosiologi industri? Ya, apa manfaatnya kita belajar sosiologi industri? Teman-teman sekalian, dalam perspektif sosiologi, saya kira sosiologi itu adalah salah satu cabang, sosiologi industri itu adalah salah satu cabang disiplin sosiologi yang tentu banyak mempelajari masyarakat. Bagaimana mengkaji fenomena-fenomena sosial pada masyarakat, tentu dalam kaitannya dengan kegiatan industri. Yang kedua, Anda mungkin rasakan, ya, atau mungkin bagian daripada bagaimana industri itu di era modern saat ini, itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kenapa? Karena kehidupan industri itu memberikan banyak perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Keluarga mungkin salah satu bagian yang merasakan dampaknya dari kehidupan industri. Apalagi di era modern saat ini. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan industri itu tentu banyak memberikan perubahan pada masyarakat, khususnya pada kehidupan keluarga. Teman-teman sekalian, pembelajaran pada pertemuan ke-9 kita kali ini lebih spesifik sebenarnya. Secara umum kita ingin memahami
apa sebenarnya kaitan antara masyarakat dalam hal ini bagaimana kehidupan keluarga dengan kegiatan industri di dalam masyarakat. Kuliah ini sosiologi industri, kalau kita mau kaji sebenarnya tentu ada dua bidang ilmu di situ ya. Sosiologi industri kalau mencoba mengkaitkan industri dan keluarga tentu ada dua bidang yang saya kira kalau kita bicara industri dan keluarga tentu dua istilah yang terpisah tetapi berkaitan sebenarnya kalau kita mau lihat faktanya. Bicara tentang keluarga, ya, dalam perspektif sosiologi, saya kira bukan hal yang baru lagi bagi kita. Saya kira itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Apa itu keluarga? Bagaimana kehidupan keluarga? Dan siapa saja yang mengambil fungsi dan peran di dalam keluarga, saya kira itu jelas. Ya. Ini saya cuma merekol kembali, membongkar kembali, untuk mengingatkan kembali Anda. Mengapa kita belajar sedikit tentang keluarga ini penting. Jadi, pertemuan ke-8 minggu kemarin, itu kita bicara banyak tentang keluarga. Ya. Keberlanjutan itu kemarin, hari ini, kita mau mencoba memahami. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana pola-pola hubungan yang terjadi dalam keluarga itu. Hari ini kita mau melihat apakah terjadi perubahan pola akibat dengan kehadiran industri. Ini yang kita mau kaji hari ini. Ya. Teman-teman sekalian, sosiologi industri lebih spesifik mencoba memahami bagaimana kaitannya dengan keluarga. Kita coba memahami ini dengan menggunakan Green Theory dari 3 tokoh besar sosiologi. Yang pertama, pandangan Marx, pandangan Weber, dan pandangan Durkheim. Teman-teman sekalian, Marx ini memiliki teori yang sangat kritis, ya, mencoba mengkritisi bahwa ya sepertinya satu rumah. Kalau kita bicara tentang industrialisasi, sepertinya satu rumah dengan kapitalisme. Gambaran kita adalah kapitalisme. Ya. Kenapa? Apa yang disebabkan oleh kapitalisme? Kenapa masyarakat kita itu menjadi kapitalis? Apakah kapitalisme itu memberikan sumbangsi dan pengaruh yang luar biasa di tengah masyarakat kita? Kalau kita menggunakan kacamata Marx, kapitalisme itu menciptakan kesenjangan. Ya. Ini kritis, ya. Menciptakan kesenjangan. Tentu kesenjangan, kalau bicara tentang kesenjangan, tentu yang terjadi gambaran kita, tentu terjadi kelas-kelas sosial. Ya, tentu terjadi kelas-kelas sosial, tentu terjadi stratifikasi sosial. Ya kan? Semakin kuat kaitannya itu, semakin kuat sekatan-sekatan itu antara kaya dan miskin itu luar biasa sekarang. Itu kita rasakan sekarang. Kalau bicara kelas dalam perspektif Marx, tentu ada situasi kalah dan menang di dalam perjuangan, di dalam mencapai perubahan. Saya kira seperti itu. Ya. Tentu yang menang itu yang bisa mengikuti irama kemajuan. Ya enggak? Tentu yang kalah, tentu yang gagal di dalam mengikuti irama sebuah kemajuan dalam perspektif Marx. Yang kalah tentu yang, kalau Marx itu pahami yang kalah seperti apa? Mereka itu adalah orang-orang yang teralienasi. Makanya ada teori-teori tentang alienasi.
Dia akan senantiasa mengasingkan dirinya dan tidak bisa berbuat banyak dan bahkan tidak bisa mengikuti irama ya kemajuan ini. Itu yang pertama dari Marx. Ya. Makanya Marx selain menciptakan kesenjangan, kapitalisme juga itu menciptakan alienasi. Ya, ciptakan alienasi. Tokoh yang kedua yang mencoba mencermati bagaimana kaitan industri dan masyarakat. Saya nggak langsung Durkheim, karena saya anggap Durkheim ini adalah orang yang menjadi penengah antara pandangan Weber dan Marx. Jika masyarakat atau kita ini mau mengikuti irama kemajuan karena industri, kata Weber, rasionalisasi. Berpikirlah rasional. Rasionalitas yang dikedepankan. Jangan berpikir feodal. Ya, ini solusi. Ya, kalau memang kata Marx bahwa ini tidak bisa dihindari, kelas-kelas dalam masyarakat tidak bisa dihindari, alienasi tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Weber mengatakan satu-satunya jalan adalah masyarakat harus rasional. Antara Marx dan Weber hadirlah Durkheim. Saya kira Durkheim juga bukan hal yang baru bagi kalian. Durkheim juga sangat bagus sekali sebenarnya. Kata Durkheim, yang paling diuntungkan adalah bagaimana masyarakat ini dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, fungsional, saling menghargai, saling memahami. Itu kata Durkheim. Makanya kenapa saya simpan Durkheim di belakang? Karena dia menjadi pendengar dari dua kutub yang berbeda di dalam melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, ada yang ingin mau disampaikan, ada yang kurang jelas, ada yang mau dikritisi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mau bertanya Pak mengenai apa dampak kemajuan industri bagi keluarga. Menarik sekali pertanyaannya. Ya. Saya kalau ada pertanyaan seperti ini, saya sudah yakin bahwa yang bertanya ini paham apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Menarik sekali pertanyaannya. Ada yang bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan itu? Saya Pak. Silakan. Ya baik, itu yang menjawab di meja makan saja, jadi kurang interaksi, gitu Pak. Iya. Ya seperti itu sebenarnya gambarannya. Ya. Ada yang lain mau menambahkan? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Oke. Menyambung lagi tadi Pak, dari pembahasan teman-teman. Ya, saya pakai dari tadi terkait dengan penjelasan tentang sosiologi industri dalam perspektif Marx, bahwasanya kegiatan-kegiatan industrialisasi tersebut itu kemudian menghasilkan dampak kepada keluarga tadi yang sudah disebutkan, seperti menghambat pola ataupun interaksi antara misal suami istri yang berjauhan, dan juga saya rasa komunikasi terhadap misal suami dan istri, karena lagi-lagi mengharuskan kerja di luar kota misalnya, dan juga pastinya akan berdampak kepada harmonisasi terhadap keluarga tersebut. Jadi intinya dari dua pendapat itu sangat kita memahami bahwa apa kata Marx tentang terjadinya keterasingan, ya, terjadinya alienasi. Saya kira faktanya banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bagaimana anak merasa tidak dipeduli lagi, ya, karena kesibukan orang tua. Waktu orang tua banyak dihabiskan di luar bekerja, kemudian anak merasa terasing. Ya. Mungkin bagus barangkali kita membentuk kelompok kecil-kecil dulu sedikit, ya, bentuk kecil sedikit, ya. Jadi mungkin sekitar 4 saja, buat sedikit jadi, ya. Sekarang buat kelompok 1 bicara tentang kesenjangan, ya, terjadi kesenjangan pendapatan suami istri, ya, ini penting. Kemudian kelompok 2 bicara tentang bagaimana pola asuh, ya kan, di dalam keluarga. Dan yang ketiga long distance, ya, komunikasi yang baru, yang hampir tidak pernah lagi ada komunikasi dalam keluarga akibat daripada kemajuan. Kelompok 4 itu bicara tentang bagaimana status sosial dan ekonomi keluarga dalam resiko,
terjadinya konflik. Tentu nanti saya berharap ketika kajian sesuai dengan topik yang dipilih itu, tentu saya berharap nanti ada satu kelompok yang melakukan persentase hasil skripsinya dengan menjawab sedikit pertanyaan tentang supaya bagaimana sebenarnya, pertanyaan besarnya adalah yang mewakili kelompok nanti itu, pertanyaan besarnya bagaimana sebenarnya realitasnya yang terjadi. Oke, silakan saya kira. Ya, masalah kesenjangan. Betul, ini sangat menarik sekali. Silakan Anda diskusikan kira-kira apa yang Anda mau diskusikan di situ. Ya. Kedua, pola asuh ya. Pola asuh, ini juga sangat menarik dan bagus. Tentu terjadi banyak perubahan pola asuh. Ya, akibat daripada orang tua bekerja dua-duanya, atau salah satunya bekerja, tapi dan keempat itu bicara tentang potensi konflik itu ya. Oke, potensi konflik dalam keluarga. Kira topik kita hari ini sangat menarik sekali. Setelah kita selesai berdiskusi, diskusi sudah selesai semua? Ya. Oke, saya kira saatnya saya berharap ada yang bisa mewakili kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Oh, Pirsa. Silakan Pirsa. Ya. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Syafruddin. Jadi tadi dari hasil diskusi yang kami lakukan mengenai tentang kesenjangan pendapatan antara suami dan istri, di mana ini juga sebenarnya berdampak dari akar awal di mana sosiologi industri itu mempengaruhi perubahan hubungan sosial, nah, terutama dalam kesenjangan pendapatan. Nah, kenapa kesenjangan pendapatan di sini berpengaruh? Dikatakan kenapa suami istri bisa dilihat pada basicnya kan ada yang dikatakan sebagai sistem kapitalis, di mana juga mempengaruhi pekerjaan, di mana pria di sini lebih ditekankan untuk bekerja, sehingga ada kesenjangan pendapatan antara suami dan istri, di mana suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan juga rumah tangganya, di mana hal ini juga yang menekan suami untuk lebih mendapatkan pekerjaan, sehingga mau tidak mau itu menjadi suatu sebagai sistem yang sudah berjalan di dalam rumah tangga itu. Seperti itu bisa saya. Baik, kasih aplaus. Cukup jelas ya, cukup jelas. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas, cukup jelas. Kira fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita, tidak sedikit keluarga menjadi berantakan keluarganya, ya kan? Akibat karena kesalahpahaman apa dan sebagainya. Pembelajaran kita hari ini cukup ya. Tapi sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, saya ingin memberikan sedikit statement close tentang pembelajaran kita hari ini. Satu hal yang sangat menarik sebenarnya, masyarakat kita tentu tidak semua mampu mengikuti irama kemajuan. Alfred Toffler pernah mengatakan future shock. Nanti ada era nanti masyarakat menghadapi namanya future shock, mengalami stres berat. Siapa itu? Ternyata itu adalah mereka yang tidak mampu mengikuti irama kemajuan itu. Saya kira itulah kesimpulan kita ini untuk kuliah sosiologi industri kaitannya dengan keluarga di dalam masyarakat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.